Siap bosku. Besok aku ada janji sama si Sri buat lari pagi. Hobiku selain olahraga, aku juga suka stalking mantan sih kadang. Tapi enggak. Aku lebih suka nonton drakor karena emang gak ada yang lebih candu daripada nonton apa-apa Korea. Edan wis jam itu. Sisri. Oh iya, kenalin. Namaku. Ya, itu nama kesayangan. Banyak orang bilang arti Yuana itu selamat. Sri tadi Sri. Kenapa Miki? Ketok emahku kumat. Lah kok ya rasa sarapan sih. Lah ya lagi lek togan iki bubar. Yo ngalah mengabrakan cogan. Ada 3 penyakit saluran pencernaan yang sering terjadi. Yang pertama adalah gastritis, yang kedua diare, dan yang ketiga adalah konstipasi. Untuk video yang tadi itu adalah MAH. MAH sendiri itu bukan suatu penyakit, tapi MAH itu adalah gejala yang mana jika tidak tertangani dengan baik, itu akan menimbulkan peradangan lambung, bahkan bisa mengiritasi lambung. Untuk gastritis sendiri, ini disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, atau bisa disebabkan karena stres, karena meminum alkohol, karena memakan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Untuk gejalanya apa sih? Nah, untuk gejalanya itu rasa panas atau perih di bagian perut hingga ke ulu hati, dan juga bisa ditandai dengan rasa kembung, mual, atau bisa menyebabkan muntah darah. Yang kedua adalah diare. Penyakit ini ditandai dengan buang air besar yang terlalu sering, tetapi fasesnya encer. Ini bisa disebabkan karena malabsorpsi atau kekurangan makanan, kekurangan protein, karbohidrat, ataupun lemak. Dan bisa disebabkan karena alergi terhadap makanan, atau bahkan memakan makanan yang itu sudah terkontaminasi oleh bakteri, seperti bakteri E. coli ataupun Shigella, dan dapat disebabkan oleh imunodefisiensi atau menurunnya kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan serat, bisa kurangnya mengkonsumsi sayuran atau mengkonsumsi buah-buahan, dan bisa terjadi karena seringnya menunda buang air besar. Nah, hal ini bisa ditandai dengan sulitnya buang air besar karena fases terlalu keras. Terkait pengobatan suami dikasih penyakit saluran pencernaan bisa didapatkan di apotek dengan 3 jenis golongan obat. Yang pertama adalah obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, dan obat keras. Loh kak, bukannya kalau obat keras harus dengan resep dokter ya? Tenang, ada beberapa golongan obat keras di apotek bisa didapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter, atau yang disebut dengan obat wajib apotek. Tetapi dengan catatan, obat tersebut disarankan oleh apoteker atau diserahkan oleh apoteker. Ada beberapa obat gastritis yang bisa didapatkan di apotek, contohnya antasida. Antasida itu ada 3 sediaan, yang pertama tablet, sirup, dan serbuk. Nah, jika sediaan berupa tablet itu biasanya dikunyah, karena untuk menetralkan asam lambung yang sudah sampai ulu hati atau bahkan sampai ke kerongkongan. Dan yang kedua adalah ranitidin yang biasanya digunakan 2 kali sehari sebelum makan untuk mencapai efektivitas obat yang maksimal. Dan untuk obat diare sendiri itu seperti norit, kaolin pektin, kemudian etalpugid, zinc, dan juga oralid, yang mana indikasinya sebagai menyerap racun, menggantikan cairan yang sudah terbuang, kemudian bisa memperlambat gerakan usus. Dan yang ketiga adalah obat konstipasi yang bisa didapatkan di apotek, biasanya menggunakan bisakodil ataupun obat yang berbentuk suppositoria atau aplikator. Biasanya obat yang berbentuk supo atau aplikator ini akan dijelaskan oleh apoteker ataupun asisten apoteker.